Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu, Bapak persilakan kepada Ananda Ahmad untuk memimpin doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Ananda Ahmad yang sudah membacakan doa. Selanjutnya ini sudah piket. Sudah. Siapa jadwal piket hari ini? Uji lain. Kelasnya Ayu ya. Kelasnya sudah bersih. Selanjutnya Bapak akan melakukan presentasi dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah hadir semua. Nah baik anak-anak sekalian, ini kita coba lihat ke depan. Bentar, Bapak bukakan dulu. Nah, sudah kelihatan? Nah, di sini ada dua ya. Ada dua emoji, ya kan? Yang pertama emojinya itu adalah orang tenang ya. Nah, yang kedua itu ada meneteskan air mata, sedih. Nah, ada sedih, ya kan? Nah, Bapak ingin menanyakan kepada Ananda sekalian, bagaimana perasaan Ananda pada hari ini? Yang emojinya nomor 1, silakan angkat tangan. Yang emojinya nomor 1, silakan angkat tangan. Oh, alhamdulillah, berarti semua senang lah, semua senang. Berarti tidak ada yang sedih, alhamdulillah. Nah, oke. Sebelum masuk, Bapak ingin pernah membaca di sebuah buku yang dimana dalam buku itu mengatakan jika ingin selamat dunia itu harus dengan ilmu. Jika ingin selamat di akhirat itu juga harus dengan ilmu. Jika ingin selamat kedua-duanya maka harus dengan ilmu. Nah, jadi Bapak harap mudah-mudahan kita tidak ada bosannya menuntut ilmu, ya. Nah, sekarang lanjut. Kita melakukan sebuah permainan. Supaya apa? Jiwanya sudah di dalam ya. Nah, fisiknya sudah di dalam. Cuma rohaninya kadang-kadang masih sana kemari, ya. Masih ada yang di pasar, ada yang di warung, ada yang di mana-mana ya. Nah, oke, pada Ananda sekalian silahkan berdiri. Ananda silahkan berdiri. Nah, kita
Coba sudah kursinya di belakang sebentar. Sudah semua? Nah, sudah agak di belakang mungkin. Ya, oke. Nah, ini ada permainan ya. Ada permainan. Permainannya apa? Permainannya adalah game guru berkata. Ya kan? Guru berkata. Nah, sini ada langkah-langkahnya. Jadi langkah yang pertama apa? Di situ instruksikan peserta didik untuk melakukan aktivitas yang diperintahkan jika ada kata guru berkata. Maksudnya apa? Jika ada guru berkata, maka Ananda sekalian melakukan aktivitas. Yang kedua, apabila tidak ada guru berkata, maka peserta didik tidak boleh melakukan aktivitas. Artinya kalau misalnya tidak ada guru berkata, berarti kalian diam. Paham? Nah, terus yang ketiga, guru dapat menginstruksikan peserta didik untuk melakukan aktivitas apa saja sesuai dengan keinginan Bapak. Paham sampai di sini? Sudah siap? Guru berkata, hadap kanan. Guru berkata, hadap kiri. Silakan duduk. Ada tadi Bapak mengatakan guru berkata? Tidak ada, berarti salah atau benar? Silakan naik kembali. Berarti konsentrasi Ananda sekalian terganggu. Guru berkata, silahkan angkat tangan. Guru berkata, silahkan tepuk tangan. Guru berkata, silahkan duduk. Imam masih ragu-ragu. Ya mau? Iya. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah. Oke. Permainannya tadi adalah permainan guru berkata, ya kan? Bila ada guru berkata berarti itu melakukan. Kalau tidak ada berarti ya diam aja. Tapi sudah terakhir tadi, alhamdulillah sudah masuk semua ya. Sudah fokus semua. Nah, itu Bapak tampilkan kembali. Lihat di depan. Nah, itu lihat. Itu ada foto lah, ada foto nenek-nenek itu. Ya kan? Nah, coba Anda perhatikan foto di bawah ini. Apa yang ada dalam pikiran Ananda sekalian? Coba dilihat dulu. Dilihat, dianalisa. Itu foto tentang apa? Mengemis lah, minta sedekah. Kenapa jadi orang tuh mengemis? Kenapa dia bisa minta sedekah? Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan. Mantap. Ya kan? Mantap. Nenek ini dia mengemis, meminta-minta, ya kan? Gambar itu mengemis, meminta-minta. Kenapa? Karena mungkin nenek-nenek ini tidak bisa bekerja, nah, jadi dia meminta-minta. Nah, hal ini
ketika tamat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup, ya kan? Tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa? Tentang masalah kemiskinan. Ini bahas tentang kemiskinan. Jelas? Nah, terus selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Jadi Bapak di sini menggunakan model pembelajaran yang namanya itu adalah problem based learning atau problem. Problem bahasa Inggrisnya apa? Problem itu adalah masalah, ya kan? Adalah masalah. Nah, berarti kita hari ini belajar tentang apa? Belajar tentang suatu masalah. Jadi Ananda sekalian nanti akan disajikan sebuah masalah yang nantinya Ananda itu akan memecahkan sebuah masalah. Nah, jadi tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu adalah kita tadi menggunakan problem based learning, yang dimana setelah kita belajar ini nanti Ananda itu mampu yang pertama menganalisis permasalahan sosial yaitu kemiskinan secara baik, kan? Nah, yang pertama. Yang kedua, Ananda sekalian mampu menganalisis faktor penyebab kemiskinan dengan baik. Yang ketiga, menganalisis upaya mengatasi kemiskinan dengan baik. Dan yang terakhir, kita nanti ada diskusi, kan? Ada diskusi. Jadi Ananda sekalian mempresentasikan hasil karyanya, ya kan? Mempresentasikan hasil karyanya. Nah, masalahnya apa? Berkaitan dengan kemiskinan. Habis itu berkaitan dengan masalah apa lagi? Faktor penyebab. Dan yang terakhir adalah upaya mengatasi kemiskinan. Nah, oke. Sebelum itu Bapak ingin membagi dulu soal pretest, lah. Soal pretest. Soalnya ini dapat kita akses di link yang sudah dibagikan di WA group. Silakan Ananda buka link pretest. Link pretest itu isinya apa? Adalah apa tadi? Soal pilihan ganda. Silakan Ananda buka dulu. Jadi Ananda sekalian sudah dibuka semua? Sudah. Bapak belum lihat di situ tadi. Sudah dibuka. Sudah mau dibuka. Sudah. Itu tulis nama kan di situ. Tulis namanya. Sudah. Setelah itu nanti pilih jawaban. Terserah mau ada pilihan. Silakan dibaca dulu. Ada pilihan. Nah, setelah dipilih nanti dikirim, ya. Nanti dikirim. Kirimnya satu kali aja, jangan lebih, satu kali aja. Sudah cukup. Sudah?
Sudah? Sudah dibuka? Sudah. Sudah semua? Ada yang tidak bisa dibuka? Ada. Satu. Nah, itu mau dibuka itu. Hah? Oh, ada. Sudah semua? Nah, sudah? Sudah dipilih? Sudah. Dikirim? Sudah dikirim. Lihat skor. Sudah. Oke. Sudah uji? Lihat skor. Uji dapat berapa? 75. Lihat. Ada yang dapat 25. Angkat tangan. Masih belum kah? Hah? Belum. Mau dibuka ada? Mau dibuka lah ya? Mau dibuka? Yang itu dipilih. Dipilih ini pilihannya. Nah, enggak usah pilihan itu. Pilih. Dibaca, dipilih. Terserah aja pilihnya yang mana. Ini sudah selesai. Nah, ini sudah selesai. Nah, sekali aja lagi ngirimnya. Jangan banyak-banyak, sekali aja. Kita sambil nunggu. Sudah selesai? Sudah. Kirim. Cetak skor. Lihat skor. Sudah. Ada yang dapat 25? Tidak ada. Dapat 50? Dapat 75? Oh iya. Ahmad dapat berapa? Wih, luar biasa. Mantap. Nah, jadi tujuan Bapak membagi Google Form tadi ini adalah untuk mengetahui kemampuan awal Anda sekalian mengenai materi yang akan kita pelajari. Nah, alhamdulillah sudah bisa dijawab. Nah, oke, lanjut kan? Nah, ini ada lagi yang selanjutnya yaitu adalah manfaat pembelajaran. Nah, di sini ada manfaat pembelajaran. Dengan mempelajari kemiskinan, nah nanti akan memberikan manfaat, mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama, dengan pemahaman mendalam, maka akan memberikan pengalaman kepada peserta didik sehingga mampu menganalisa faktor penyebab kemiskinan dan memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi kemiskinan. Nah, lanjut yang terakhir untuk bagian pendahuluan yaitu adalah penilaian pembelajaran. Jadi nanti di pembelajaran ini lah penilaian kita itu ada 3 macam. Yang pertama adalah sikap. Sikap itu berkaitan nanti dengan pada saat misalnya diskusi kan, yang gotong royong segala macam. Nanti ada. Terus ada lagi pengetahuan. Pengetahuan itu nanti akan Bapak nilai melalui evaluasi post-test. Nanti ada di akhir nanti akan ada Bapak bagikan lagi Google Form yang dimana ada nanti soalnya adalah esai. Nah, itu nanti itu sebagai nilai pengetahuan. Dan yang terakhir nilai keterampilan. Nah, ini juga sama. Kita lihat daripada nanti ada waktu presentasi segala macam kan. Nah, oke.
Sampai di sini dulu, ada yang ditanyakan? Adalah, oke kita lanjut masuk ke pada bagian inti, yang dimana pada bagian inti di sini seperti Bapak katakan tadi, kita ini akan belajar memecahkan masalah. Nah, masalahnya apa tadi? Yaitu adalah berkaitan dengan kemiskinan. Yang kedua apa? Berkaitan dengan faktor penyebab, dan yang terakhir adalah upaya menanggulangi atau upaya mengatasi kemiskinan. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Bisa memahami? Oke, lanjut. Jadi Bapak bagi dulu kelompok ya. Untuk kelompok laki-laki kita biar aja ini. Nah, terus laki-laki ya 3 orang. Jadi kita bagi ada ini perempuan lagi bagi 2 lah. Bapak hitung aja ya. Ayo, menghitungnya 1 2 aja. 1 2 aja. Nanti dibagi. Nah, oke, silakan dari Ayu dulu. Sambung. 1 2 1 Sambung sana. 2 1. Oke, yang kelompok 1 ke sini. Kelompok 1 ke sini. Pindah. Yang kelompok 2 ke sana. Sudah? Sudah ya. Jadi di sana kelompok berapa tadi? Kelompok 2, sini kelompok 1. Ini kelompok berapa? Setelahnya kelompok 3 lah. Oke. Nah itu tadi sudah Bapak bagikan bahan ajar. Habis itu sudah Bapak bagikan juga LKPD. Sudah semua? Nah tadi itu sudah dibagi. Tugas Anda sekalian selanjutnya adalah membaca bahan ajar dan juga membaca LKPD. Kalau misalnya ada yang nanti tidak dipahami, bisa ditanyakan. Jadi baca sebentar, silahkan baca dulu, baca bahan ajarnya dan baca LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Di situ isinya adalah tugas, ya, tugas kelompok. Nah nanti di
Dibaca dulu, kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada Bapak. Ya, baca juga bahan ajarnya. Silakan Bapak beri waktu sebentar. Ya, silakan namanya ditulis, nama kelompoknya silakan ditulis. Kita ada beberapa orang kan, tulis ya, silakan. Satunya. Baca dulu, silahkan dibaca. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, itu bisa ditanyakan. Baca dulu ya. Baca dulu kita. Baca KPD-nya baca, bahan ajarnya baca. Silahkan dibaca. Sudah selesai membacanya? Sudah belum? Sudah. Sudah. Oke, kalau sudah selesai membacanya, ada yang ditanyakan atau kurang paham tentang LKPD? Ada tugas di situ? Situ ada tugas, ada 4. Ada 4. Ada yang ditanyakan apa sudah jelas? Sudah jelas. Nah, oke. Kalau sudah jelas, ini nanti Bapak tayangkan sebuah video, ya. Bapak tayangkan sebuah video. Jadi nanti Anda sekalian simak video tersebut. Setelah lihat video, nanti Anda sekalian tugasnya adalah menganalisis, ya, menganalisis video tersebut dan ada tugas yang ada di LKPD. Silakan dibaca, disesuaikan. Nah, oke. Tolong dilihat ke depan. Kita akan buka videonya. Silakan Anda simak baik-baik dan sesuaikan dengan tugas yang ada di LKPD.
Saudara, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan tingkat kemiskinan Indonesia mengalami kenaikan pada September 2022, yakni sebanyak 26,36 juta jiwa atau naik 200.000 jiwa dari Maret 2022 sebesar 26,16 juta jiwa. Jawa Timur, saudara, jadi provinsi dengan jumlah masyarakat miskin terbanyak mencapai 4,2 juta jiwa, disusul Provinsi Jawa Tengah 3,8 juta jiwa dan juga Nusa Tenggara Timur 1,14 juta jiwa. Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga bahan pokok. Lalu apa yang menjadi pemicu naiknya angka kemiskinan di Indonesia tahun ini? Kita bahas usai tayangan berikut ini. Badan Pusat Statistik atau BPS merilis garis kemiskinan pada September tahun lalu naik jika dibandingkan pada bulan Maret tahun yang sama. Garis kemiskinan adalah jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan kebutuhan bukan makanan per kapita per hari. Pada September 2022, garis kemiskinan masyarakat Indonesia berada di angka Rp535.000 per kapita per bulan. Sementara jika dibandingkan pada September 2021, terjadi kenaikan 10,16%. Menurut BPS, kenaikan garis kemiskinan ini disebabkan efek domino kenaikan harga BBM saat itu. BPS bahkan mengeklaim kenaikan garis kemiskinan pada September 2022 menjadi tertinggi dalam 9 tahun terakhir. Peningkatan garis kemiskinan atau GK di September 2022 sebesar 5,95% tadi itu merupakan peningkatan tertinggi dalam 9 tahun terakhir, ya. Tepatnya sejak September 2013. Pada saat itu, ya, garis kemiskinan naik 6,84% poin, ya, pasca kenaikan harga BBM pada waktu September 2013. Menurut BPS, distribusi kenaikan garis kemiskinan disebabkan oleh kebutuhan makanan yang total mencapai 74,15%. Kebutuhan ini diukur dari uang yang dikeluarkan warga untuk membeli beras, tepung terigu, telur ayam, gula pasir, termasuk cabai merah. Sementara kebutuhan bukan makanan mencapai 25,85% yang disebabkan diantaranya oleh BBM, kontrakan rumah, dan LPG. Sementara itu, menurut BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2022 mencapai 26,36 juta jiwa, ini setara dengan 9,57%. Jumlah penduduk miskin ini naik 200.000 jiwa dibandingkan pada Maret 2022, tetapi lebih rendah dari September 2021. Tidak hanya terkait dengan kemiskinan yang terkait kebutuhan akan makanan, BPS juga memotret kemiskinan berdasarkan kepulauan di Indonesia. Menurut BPS, berdasarkan pulau, kenaikan kemiskinan tertinggi terjadi di Maluku dan Papua. Pada September 2022, bahwa jumlah penduduk miskin itu masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera. Ya. Pada September 2022, kalau dilihat di sana, ya, hanya Pulau Sumatera yang menunjukkan penurunan kemiskinan, ya, yakni dari 9,49% pada Maret 2022 menjadi 9,47% pada September 2022, ya, atau mengalami penurunan tipis, ya, sebesar 0,02% poin. Kemudian peningkatan itu terjadi di semua pulau dan tertinggi terjadi di Maluku dan Papua. Menurut BPS, penurunan jumlah penduduk miskin hanya terjadi di Sumatera yang pada September 2022 menjadi 5,76 juta jiwa. Adapun angka kemiskinan tertinggi tetap berada di Pulau Jawa yang jumlahnya mencapai 13,94 juta jiwa. Kemiskinan di pulau lainnya bervariasi mulai dari 1 hingga 2 juta jiwa. Meski demikian, simulasi berupa bantuan yang diberikan pemerintah menurut BPS efektif menekan garis kemiskinan. Tim Liputan Kompas TV. Lalu apa sebenarnya yang menjadi pemicu kenaikan angka kemiskinan di Indonesia? Sudah bergabung bersama kami Deputi Statistik Sosial Badan Pusat Statistik BPS Ateng Hartono. Selamat malam Pak Hartono. Selamat malam, saya sebut dengan Mbak siapa? Saya dengan Adisti Larasati, Pak Hartono. Pak Hartono, angka kemiskinan di Indonesia naik September 2022 sekitar 26 juta jiwa lebih kemudian.
Apa persisnya yang menjadi pemicu kemiskinan di Indonesia ini menjadi naik? Ya, terima kasih Mbak Laras dan pemirsa Kompas TV di Indonesia. Kita ketahui bersama pada bulan September tahun 2022, tepatnya pada tanggal 3 September 2022, pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. Nah, pada saat itu Pertalite naik 30%, kemudian solar naik 32%, dan Pertamax naik sekitar 16%. Tentunya kenaikan harga BBM atau penyesuaian ini akan berdampak ke harga komoditi yang dikonsumsi oleh masyarakat, termasuk masyarakat miskin juga mengalami peningkatan. Walaupun demikian, pemerintah melakukan upaya untuk terus melakukan pemantauan harga. Pada level daerah ada yang namanya TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah, dan juga pemerintah mengeluarkan bantalan untuk melindungi daya beli. Contohnya di sini ada bantuan subsidi upah, kemudian bantuan langsung tunai, dan dukungan bahkan di pemerintah daerah juga ada dukungan melalui 2% dana transfer umumnya yang ini dialokasikan dalam rangka tadi disebutkan untuk bantalan melindungi daya beli. Nah, walaupun demikian, inflasi kita pada bulan September itu 5,95%. Tentunya inflasi meningkat dan ini juga akan meningkatkan tadi garis kemiskinan. Walaupun demikian, kalau kita bandingkan dengan beberapa negara, Indonesia masih bersyukur karena banyak negara yang kondisi 2022 inflasinya sangat tinggi sekali. Saya ambil contoh di sini Venezuela sampai inflasi bulan April mencapai lebih dari 200%. Zimbabwe, Turki juga bahkan Turki hampir mencapai 70%, 69, 97. Argentina, Iran juga, Sri Lanka dan sebagainya. Bahkan juga negara maju baik di Amerika ataupun di Eropa juga mengalami inflasi yang lebih dari inflasinya di Indonesia. Saya ambil contoh di sini di Inggris. Inggris itu posisi Oktober 2022 mengalami inflasi 11,1%. Kemudian juga di Jerman juga mengalami inflasi cukup lumayan 10,4%. Bahkan juga di Amerika pernah mengalami inflasi yang puncaknya pada bulan Juni yaitu 9,1%, dan ini tertinggi dicatat selama 41 terakhir ya. Nah, Indonesia apabila dampaknya itu hanya 5%, dan ini tentunya juga masih berdampak kepada tadi persentase penduduk miskin yang mencapai pada bulan September ini 9,57% atau 26,36 juta pada kondisi September penduduk Indonesia masuk dalam kategori miskin. Demikian Taras. Oke, Pak Hartono, tadi Anda juga menyebut salah satu pemicunya adalah soal kenaikan harga BBM subsidi Pertalite yang kemudian menyebabkan berimbas juga kenaikan harga bahan pokok. Apakah gelombang PHK juga menjadi salah satu pemicu kemudian angka kemiskinan ini naik di Indonesia? Itu salah satu ya. Jadi ada kalau saya mengelompokkan itu ada dua faktor ya. Yang pertama faktor pemicu atau pendorong, yaitu salah satunya sepanjang September kami mencatat ya, pada sepanjang September 2022 terjadi pemutusan hubungan kerja di sektor padat karya. Nah, seperti di industri tekstil, alas kaki, serta perusahaan teknologi. Yang kedua juga konsumsi rumah tangga. Triwulan 3 ini pertumbuhannya itu tumbuh melambat ya. Kemudian juga kenaikan harga pangan dan juga biaya angkut dari desa ke kota. Dan itu pendorong yang cenderung di wilayah perkotaan. Bisa juga ada pengungkitnya, misalnya harga BBM itu meningkatkan biaya produksi pertanian. Dan ini tentunya akan berakibat pada indeks biaya produksi dan penambahan barang modal subsektor tanaman pangan, dan juga perikanan tangkap meningkat pada bulan September, terutama didorong oleh tadi kenaikan BBM ya, bensin itu ya. Tapi ada faktor yang pengaruh juga nih sebenarnya. Apa itu? Nah, tadi itu faktor pendorong, ini faktor pengerem kemiskinan itu tidak melompat tinggi. Di antaranya kalau kita cermati perekonomian kita pada triwulan 3 2022 itu tumbuh cukup lumayan, 5,72%. Lebih tinggi pada triwulan satunya yang tumbuh 5,01%. Tingkat pengangguran juga kita pada kondisi Agustus mulai turun ya, 5,86%, turun bandingkan yang bulan Agustus tahun yang lalunya itu 6,94.
Kemudian juga pekerja penuh kita mulai peningkatan juga terkait dengan kondisi pandemi yang secara perlahan sudah mulai berangsur-angsur terjadi pemulihan. Pekerja penuh itu pekerja yang bekerja di atas 35 jam. Demikian ada faktor tadi pemicu, tapi ada faktor juga yang dia pengerem. Oke, jadi ada faktor pemicu dan juga ada faktor pengerem. Pak Hartono, Provinsi Jawa Timur, kemudian ada juga Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, juga menjadi provinsi yang punya masyarakat miskin terbanyak. Apakah ini kemudian terpusat di perkotaan atau hanya di pedesaan saja? Oh iya, memang. Kemiskinan itu nanti kalau kita lihat secara nasional dulu ya. Nasional kalau kita bandingkan antara kemiskinan perkotaan dan pedesaan, ini masih ada disparitas atau gapnya yang cukup tinggi. Nah, di perkotaan itu miskinnya 7,53%, di pedesaan itu 12,36%. Jadi jauh sekali gapnya antara perkotaan dan pedesaan. Itu yang terjadi pola kemiskinan antara perkotaan dan pedesaannya. Kemudian tadi menurut provinsinya, nah kalau kita bicara masalah kemiskinan, maka biasanya yang memperbandingkan yang sering kita analisis yaitu persentase kemiskinannya. Nah, tadi disebutkan di Jawa Timur itu sebenarnya persentase kemiskinannya kalau diurutkan ya, dari yang paling banyak provinsinya kemudian sampai dengan yang kecil, itu pada posisi ke-16 yang paling banyaknya. Sekitar persentasenya 10,49% hasilnya. Oke, kalau kita lihat berarti ada kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini sebesar 26 juta lebih orang begitu. Apakah pemerintah juga harus kemudian memperbaharui data dalam hal ini juga Kementerian Sosial ya, karena berkaitan dengan bantuan langsung tunai atau kompensasi bansos begitu? Iya. Tadi ya kemiskinan pada bulan September itu 26,36 juta. Kalau kita bandingkan dengan Maret tahun 2022 yang lalu kemiskinannya mencapai 26,16 juta atau naik hanya 0,27 juta. Nah, bantuan sosial ini sangat diperlukan sekali terhadap saudara-saudara kita yang berada pada posisi miskin. Dengan bantuan sosial tadi dia akan menaikkan untuk pengeluarannya yang dikonsumsi, karena pendekatan kita terhadap penduduk miskin yaitu ketika dia menerima bantuan tersebut digunakan untuk konsumsinya, baik konsumsi makanan ataupun konsumsi non makanannya. Jadi singkat saja Pak Hartono, apakah dengan pemerintah melakukan atau memberikan bansos dan juga BLT ini apakah berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kemiskinan yang kemudian mendalam? Ya betul ya. Ini berpengaruh ya. Salah satunya tercermin kalau kita lihat ada di dalam kemiskinan itu indeks kedalaman. Jadi rata-rata jumlah penduduk miskin terhadap garis kemiskinannya. Nah, pada bulan September ini mengalami penurunan. Demikian juga ada kami mencatat namanya indeks keparahan. Indeks keparahan bagaimana kan jarak sama penduduk miskinnya itu ini semakin bergerombol, semakin kecil. Nah, ini dampak positif dengan adanya bantuan sosial, maka akan meningkatkan tadi pengeluaran yang paling bawah miskin ekstrim menjadi semakin yang di atas mendekati garis kemiskinannya. Jadi harapannya bantuan sosial akan terus dilanjutkan karena ini bantalan agar mengerem penduduk miskin tadi. Oke, jadi diharapkan bantuan sosial tetap dilakukan begitu ya untuk mengerem kemiskinan ini agar tidak semakin meningkat. Terima kasih Deputi Statistik Sosial Badan Pusat Statistik BPS Ateng Hartono telah bergabung bersama kami dalam Sapa Indonesia Malam. Terima kasih pemirsa Kompas TV, selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Kurang semangat. Masih semangat? Sudah melihat video? Sudah. Jadi tugas Anda sekalian yaitu adalah apa tadi? Menganalisis video tadi kan? Video tadi. Jadi di situ ada LKPD, dibaca tugasnya, silahkan dikerjakan. Ya, di situ. Bisa ditulis dulu di kertas biasa, nanti kalau yang sudah sip baru dipindah.
Cocokan antara yang apa tadi video dengan itu bahasa Jawa tadi ada jawaban tapi kan baca dulu ya baca dulu yang terlawas kan kita lah Bapak beri waktu itu sekitar, mohon perhatian dulu, Mas. Bapak beri waktu ini sekitar 10 menit lah. Nah, 10 menit lagi. Karena kalau kita habis ini diskusi. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan.
Sudah selesai lah. Sudah selesai. Ini sudah selesai. Sudah mati lagi. Oke, sudah selesai. Di sana sudah selesai kan? Sudah. Di sini sudah selesai. Amat selesai belum, Mat? Masih sedikit. Oh iya. Ambil jalan kita ya. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi ya. Kita akan melakukan diskusi. Sebelum diskusi kita ada permainan lagi satu kali. Oke. Nah, kita ada permainan lagi satu kali. Permainannya ini adalah lempar spidol. Lempar spidol. Ada spidol nggak? Ini aja. Nah, jadi kita nggak ada spidol. Jadi Bapak pakai ini, ya kan? Pakai ini. Jadi apa itu? Langkah-langkahnya yang pertama adalah peserta didik diminta bertepuk tangan ketika spidol dilempar ke atas. Peserta didik terus bertepuk tangan selama spidol berada di udara. Ya kan? Spidol ini dilempar. Selama spidol ini masih di udara, masih di atas, kalian tugasnya adalah bertepuk tangan. Ketika spidol itu berada di tangan Bapak, tepuk tangannya berhenti. Paham sampai di sini? Silahkan berdiri. Nah, ini sebelum kita diskusi. Oke. Hadap sini sebelah semua. Oke. Jadi nanti kalau spidolnya di atas, tepuk tangan. Bila spidolnya di tangan, berhenti. Oke, paham ya? Luar biasa. Tepuk tangan untuk semua. Artinya konsentrasinya sudah bagus. Jadi mau buka tipu ya? Ini nggak ada yang tepuk tangan. Oke, kelompok siapa dulu yang maju? Kelompok sini, sini masih digarap ya? Silakan. Kelompok mana? Kelompok sini, sana. Kelompok sini dulu. Kelompok satu. Oke. Silakan untuk kelompok satu mempresentasikan hasil karyanya di depan apa di situ? Sini aja lah. Oke, silakan Nanda. Satu orang aja yang bacakan dulu. Terserah. Yang lain mohon disimak ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silakan ditanyakan. Oke, silakan. Menurut kalian apa yang dimaksud kemiskinan? Menurut kami kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, bandingkan adakah percakapan antara faktor kemiskinan di dalam video dengan faktor penyebab kemiskinan yang
yang ada di buku dengan faktor penyebab kemiskinan yang ada di dalam video, yaitu faktor ekonomi, faktor sosial, faktor ekonomi, yaitu depresi ekonomi yang menyebabkan penurunan dalam perdagangan, penutupan pabrik, dan berhentinya kerja buruh PHK. Sedangkan faktor sosial adalah disebutkan dalam video bahwa kebutuhan masyarakat lebih besar daripada pendapatan. Hal ini berkaitan dengan salah kelola rumah tangga, dikatakan dalam peribahasa lebih besar pasak daripada tiang. Dalam tayangan video di atas ada dua faktor penyebab kemiskinan. Analisislah dua faktor ini, mengapa yang lebih dominan menyebabkan kemiskinan. Dari dua faktor penyebab kemiskinan dalam video, kemiskinan lebih dominan disebabkan oleh pengangguran, karena dengan banyaknya pengangguran berdampak rendahnya pendapatan pekerja. Analisislah upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. Untuk mengurangi kemiskinan, pemerintah sudah melakukan berbagai macam upaya untuk mengatasinya. Salah satunya adalah melalui bantuan sosial. Melalui pemberian bantuan sosial secara otomatis kesejahteraan masyarakat meningkat dan mengurangi kemiskinan. Namun, memberikan sisi negatif juga, yaitu membuat masyarakat menjadi malas bekerja. 2. Pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya untuk membangkitkan potensi masyarakat yang bertumpu pada komunitas lokal. Misalnya di Kalteng terkenal dengan tanaman sarakai, kabunana, dan kebun, maka bisa dikembangkan menjadi usaha. Pengembangan usaha mikro dan kecil. Misalnya di Kalteng dengan lahan yang subur, maka akan menghasilkan hasil panen yang banyak. Dari sana bisa dikembangkan usaha mikro dan kecil dengan membuat makanan atau sejenisnya yang berasal dari kebun warga. Pengembangan usaha ini akan dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja yang ada dan tentunya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga angka kemiskinan berkurang. Itu saja. Sudah? Nah, oke, kelompok 1 ya tadi ya. Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Silahkan kepada Ananda yang lain, kalau misalnya ada pertanyaan atau masukan atau kritik, silahkan untuk bertanya atau masukannya. Silahkan. Silakan. Kalau ada yang tanya, silakan. Oke, silakan si Ananda Maulida. Silakan tanyakan. Kebutuhan hidupnya lebih besar pasak daripada tiang.
Apa yang dimaksud dengan kebutuhan hidupnya lebih besar pasar daripada tiang? Yaitu lebih besar kebutuhan daripada pemasukan. Terima kasih. Jadi Silakan kalau ada yang ditanyakan. Silakan Mas kalau mau bertanya. Menurut kelompok kalian, apa yang dimaksud dengan kemiskinan? kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, dan pakan. Oke, terima kasih. Ya, lagi. Siapa ada yang ditanyakan? Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain kalau misalnya ingin ditanyakan. Silakan. Tidak ada lagi? Tidak bertanya? Silakan. Silakan. Bicara. Ya, saya silakan. Menurut kelompok kalian, faktor ekonomi ditemukan bahwa menurut kalian faktor ekonomi ditemukan bahwa Maksudnya soalnya kurang jelas soalnya. Iya ada hati kurang jelas aja. Ulang masalahnya. Soalnya disusun dulu soalnya itu disusun benar-benar dulu, kata-katanya disusun dulu. Nah, pertanyaannya Ulang pancakan ekonomi. faktor ekonomi ditemukan bahwa sudah belum? Faktor ekonomi. Maksudnya faktor ekonomi itu kelihatan. Oh, nah. Faktor penyebab gitu kan? Faktor penyebab yang disebutkan oleh ekonomi. Oh gitu. Jadi faktor penyebab katanya faktor penyebab kemiskinan yang berasal dari faktor ekonomi gitu kan? ada 5, yaitu sebab-sebab pertanian seperti pupuk yang tidak cukup penyakit, perbaikan peralatan dan mesin yang tidak mutakhir, tidak adanya sarana yang memadai untuk melindungi ladang, daging, ternak, dan hewan. 2. Distribusi kekayaan yang tidak merata dalam sistem kapitalis, yang kaya terus menjadi kaya dan yang miskin semakin miskin. 3. Depresi ekonomi yang dapat menyebabkan penurunan dalam perdagangan, menutupkan pabrik, dan berhenti bekerjanya buruh serta pedagang kecil. 4. Pengangguran adalah penyebab kemiskinan yang paling serius. 5. Penimbunan kekayaan yang tidak produktif seperti pembelian perhiasan. Ya, terima kasih. Sudah? Gimana Maulida? Ya. Sudah. Ada lagi yang ditanyakan? Gak ada lagi yang ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke kelompok yang selanjutnya ya. Silakan.
Kelompok berapa? Kelompok ini dulu apa ini? Kami dulu. Yang sini. Silakan Ahmad, presentasi. Dikasih suaranya. Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan kemiskinan? Menurut kami, kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi sandang, pangan, dan papan. Bandingkan adakah kecocokan antara faktor kemiskinan dalam video dengan faktor penyebab kemiskinan yang ada di Ban Ajar. Pada hasil pengamatan video dan ada di Ban Ajar tentang kemiskinan, ada dua faktor yang ditemui, yaitu faktor ekonomi dan faktor sosial. Faktor ekonomi disebabkan depresi ekonomi seperti PHK dan penutupan pabrik karena mahalnya bahan produksi, sedangkan faktor sosial pengeluaran mereka lebih banyak daripada pemasukan. Dalam tayangan video di atas ada dua faktor penyebab kemiskinan. Analisislah kedua faktor itu manakah yang lebih dominan menyebabkan kemiskinan. Menurut analisis kami ada dua faktor yang menyebabkan kemiskinan, yaitu PHK dan kenaikan BBM. Dari dua ini dapat disimpulkan bahwa BBM mengalami kenaikan mengakibatkan harga angkot naik, bahan pokok naik, dan bahan produksi naik yang mengakibatkan pengurangan karyawan yang mengakibatkan pengangguran. Analisa upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. Upaya pemerintah mengatasi kemiskinan yaitu melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan usaha mikro. Nah, oke, silakan kepada kelompok yang lain kalau ada yang ditanyakan, sudah presentasikan, kelompok Ahmad sudah presentasikan hasil karyanya. Silakan. Silakan tanya kalau ada tanya. Cepat, kita waktunya nggak banyak. Silakan. Silakan. Bagaimana pendapat kalian cara mengatasi kemiskinan? Ada lagi dari yang lain? Kelompok sana? Jawab Dulu kan? Silakan. Bagaimana cara pendapat kalian mengatasi kemiskinan? Jadi mengatasi kemiskinan itu orang kaya berzakat kepada orang miskin. Tetapi ada di suatu daerah yaitu sebuah badan organisasi yaitu Badan Amil Zakat Nasional yang mana tugas mereka itu adalah mendata masyarakat yang kurang mampu dan mereka juga bertugas mendata masyarakat yang mampu untuk diminta zakat harta yang dimana hasil dari zakat harta tersebut akan dikumpulkan dan kemudian dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu yang sudah didata. Jadi dari situlah kemiskinan bisa diminimalisir. Mana ayo? Ada lagi? Sini silakan. Silakan. Mau sana tanya. Silakan tanya. Norma tanya. Menurut kalian, apa faktor-faktor penyebab kemiskinan dalam sebuah belajar atau belajar? Faktor penyebab kemiskinan yang ada di Ban Ajar, Mas. Jadi faktor penyebab kemiskinan di dalam bahan ajar ini ada 4. Pertama, faktor pribadi. Kedua, faktor geografis. Dan ketiga, faktor ekonomi. Yang keempat, faktor sosial. Silakan, Norma. Sudah. Sudah? Cak, tanya, mau tidak? Sudah. Hah? Ayo, Wak. Silakan tanya. Dalam tayangan video ada 2 faktor penyebab kemiskinan, yaitu kenaikan BBM dan PHK. Dari 2 faktor ini, manakah menurut kalian yang lebih dominan menyebabkan kemiskinan? Jadi kan di dalam video kata Ayu tadi kan ada dua ya, ada 2 faktor penyebab. Yang pertama BBM, yang kedua PHK. ya, karena yang mana dari 2 itu yang lebih dominan kalau menurut kelompok Ahmad? Silakan.
jawaban kami adalah yang menyebabkan kemiskinan yang lebih dominan adalah kenaikan BBM, karena kenaikan BBM ini mengakibatkan harga angkut naik, produksi naik, dan bahan pokok naik, sehingga pada suatu perusahaan itu bakal mengurangi karyawan sehingga bakal terjadi pengangguran. Jawabannya yuk. Jadi kata Ahmad, jadi kan faktor yang lebih dominan katanya itu lebih kepada kenaikan harga BBM, bahan pokok naik, harga angkut naik, biaya produksi naik, lalu mengurangi karyawan, lalu PHK lah. Ya, gitu ya. Ada lagi yang tanyakan? Silakan. Nggak ada. Sudah? Oke, yang terakhir kelompok mana lagi? Sana, Adia, silakan. Gak presentasi. Dinyalain suaranya agak dibesarkan. Menurut kalian, apa yang dimaksud kemiskinan? Menurut kelompok kami, kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kehidupan seperti sandang, pangan, dan papan. Bandingkan adanya kecocokan antara faktor kemiskinan di dalam video dengan faktor penyebab kemiskinan yang ada di dalam ajar. Menurut kelompok kami, dari hasil pengamatan video tentang kemiskinan, ada dua faktor yang ditemukan sama, yaitu faktor ekonomi dan faktor sosial. Faktor ekonomi ditemukan bahwa kemiskinan disebabkan dari kondisi ekonomi seperti PHK dan kebutuhan pabrik karena mengambil biaya produksi. Sedangkan faktor sosial ditemukan bahwa masyarakat Indonesia memenuhi kebutuhan hidupnya berupa pasak daripada tiang, yang bisa diartikan pengeluaran mereka lebih banyak daripada pemasukan. Dalam video disebutkan 75% digunakan untuk konsumsi dan 25% untuk non konsumsi. Dalam tayangan video di atas ada dua faktor penyebab kemiskinan. Analisilah dua faktor itu, manakah yang lebih dominan penyebab kemiskinan? Dari dua faktor penyebab kemiskinan, dalam video kemiskinan lebih dominan disebabkan oleh pengangguran karena dengan banyaknya pengangguran dan dampak minimnya pendapatan ekonomi, mereka sehingga tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan. Analisa upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. Untuk mengurangi kemiskinan, pemerintah sudah melakukan berbagai macam upaya untuk mengatasinya. 1. Melalui bantuan sosial. Melalui pemberian bantuan sosial secara otomatis, kesejahteraan masyarakat meningkat dan mengurangi kemiskinan. Namun memberikan sisi negatif juga, yaitu membuat masyarakat memiliki malas bekerja. 2. Pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya untuk mengembangkan potensi masyarakat yang bertumbuh pada komunitas lokal. Misalnya di Kalteng terkenal dengan tanaman papai, kebun nanas, dan kebun singkong, maka bisa dikembangkan menjadi usaha. 3. Pengembangan usaha mikro dan kecil. Misalnya di Kalteng dengan lahan yang subur, maka akan menghasilkan hasil panen yang banyak. Dari sana bisa dikembangkan usaha mikro dan kecil dengan membuat makanan atau sejenisnya yang berasal dari kebun warga. Pengembangan usaha ini akan dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja yang ada dan tentunya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga angka kemiskinan. Sudah selesai. Oke. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ini adalah kelompok terakhir ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Silakan Dio. Sebutkan faktor penyebab kemiskinan dari faktor pribadi. Ya, penyebab faktor penyebab itu
penyebab dari faktor pribadi adalah 1. Penyakit meningkatkan kemiskinan, dan kemiskinan juga meningkatkan penyakit karena sakit seseorang tidak dapat bekerja dengan baik, pendapatan umum pun menurun, penghasilannya dihabiskan untuk menyembuhkan penyakit. Sebaliknya, karena miskin, seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan gizi, akibatnya gampang terserang penyakit. 2. Penyakit mental membuat orang tidak mampu melakukan sesuatu. 3. Kecelakaan dapat menyebabkan seseorang yang produktif sama sekali tidak mampu bekerja jika kecelakaannya serius. 4. Buta huruf. 5. Kemalasan. 6. boros. 7. Demoralisasi atau penurunan karakter seperti minuman keras, narkoba, perjudian sehingga bisa menyebabkan orang jatuh miskin. Sudah? Ya, gimana? Kelompok Ayu? Masih ada yang ditanyakan? Ini kan? Amat kan? Silakan kalau masih ada, silakan. Ya, Amat? Tidak ada. Bertanya lagi? Mau bertanya lagi? Silakan. Sudah. Nah, oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin sudah selesai diskusi kita pada hari ini. Tinggal kita ini adalah mengevaluasi ya, mengevaluasi hasil kerja kelompok 3 ini tadi. Nah, kita menilai hasil kerja daripada kelompok ini tadi. Jadi kalau dilihat dari keseluruhan ini sudah bagus, cuma masih ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin lumayan mudah ya, lumayan mudah. Tapi ada juga sudah tadi yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya sudah banyak. Nah, mungkin itu nanti akan kita perbaiki lagi pada pertemuan selanjutnya ya. Nah, terus di sini tadi ada satu kelompok yang mengatakan untuk mengatasi kan masalah kemiskinan tadi yang dikemukakan oleh siapa? Kelompok Amat lah. Kelompok Amat ini tadi mengatakan katanya apa? Untuk mengatasi kemiskinan mereka ada solusi, yaitu apa tadi solusinya? Organisasi Badan Amil Zakat Nasional. Nah, ada Badan Amil Zakat Nasional lah. Jadi diceritakan tadi di sana supaya mengatasi kemiskinan orang kaya yang berzakat kepada orang miskin melalui Badan Amil Zakat. Nah, itu katanya, kata mereka. Kalau yang sesuai di buku kan itu mungkin ada dari bantuan pemerintah, ada bantuan sosial, ada BLT, ya kan? Nah itu, tapi kita dari mereka itu memberikan solusi satu, yaitu adalah tentang pemberian zakat kepada orang miskin. Mungkin itu di lingkungan masing-masing lah. Nah, oke, kita beri tepuk tangan untuk solusi yang dikemukakan oleh kelompok Amat. Nah, selesai sudah pertemuan kita di sini. Kita langsung aja ya membuat kesimpulan. Kesimpulannya apa? Hari ini kita belajar apa tadi? Belajar tentang kemiskinan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, dan papan. Ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apa tadi? Sandang, pangan, dan papan. Sandang apa itu sandang? Sandang, pakaian, pangan, makanan,
papan adalah rumah atau tempat tinggal. Nah, seperti yang di depan tadi kan kita ada melihat itu ada seorang nenek-nenek yang meminta. Nah, jadi dapat kita simpulkan yang namanya kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang memenuhi kebutuhan hidup. Ya kan? Kebutuhan hidup yang paling utama adalah makan, pakaian, dan juga tempat tinggal. Nah, terus yang kedua apa lagi? Faktor penyebab kemiskinan. Ada berapa faktornya? Ada berapa? Faktor kemiskinan ada berapa? Ada 4. 1, apa tadi? Pribadi. 2, geografis. 3, ini keempat. Ya, dan yang terakhir, kalau ada di video tadi apa kira-kira faktor penyebabnya? Ada 2. Apa yang video? Faktor ekonomi dan faktor sosial. Faktor ekonomi dan faktor sosial. Kalau di bahan ajar ada 4, ya kan? Nah, terus yang terakhir adalah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kemiskinan bagaimana? Mana upayanya tadi? Nah, tadi melalui bantuan sosial yang dibagikan oleh siapa? Oleh pemerintah. Tadi kan kalau kita lihat di video ada Bapak Presiden kita yang membagikan bantuan langsung ya kepada masyarakat. Beliau langsung turun ke lapangan. Tadi kita lihat ada terjun ke pasar, ya kan? Beliau memberikan bantuan. Nah, selain daripada memberikan bantuan apa tadi? Pemberdayaan masyarakat. Memberdayakan artinya mengoptimalkan, memaksimalkan potensi-potensi yang ada di daerah masyarakatnya yang mana. Nah, kita tadi apa di situ kata Buhan Ayu tadi apa? Kita wilayah Kalteng. Kalteng ini kan terkenal dengan wilayah yang jenis kayak apa tadi? Kayak dengan tanaman lah. Misalnya tadi khas kita apa tadi? Lakai. Nah, lakai itu kan bisa dibikin istilahnya usaha ya. Nah, dibikin usaha, dibikin apa? Bisa dibikin keripik, bisa dibikin sayur atau apa, ya kan? Nah, selain daripada itu ada nenas, ya, ada nenas. Buat kita banyak juga nenas bisa dijadikan sebagai usaha itu. Apa kira-kira usahanya? Kalau yang berasal dari nenas apa, Mas? Jus boleh. Apa lagi? Bikin selai boleh. Salad buah boleh. Artinya ada peluang-peluang bisnis kan? Nah, itu peluang-peluang itu dijadikan sebagai usaha dan nantinya akan meningkatkan ekonomi masyarakat. Selain daripada itu apa lagi selain pada nanas? Nah, di tempat kita juga banyak sekali singkong itu bisa dijadikan sebagai usaha. Banyak sekali olahan-olahan singkong, ya kan? Bikin apa? Keripik, tela-tela, apa lagi? Pada kue lah. Nah, olahan makanan ya. Nah, itu. Dan yang terakhir tadi upaya yang kata ini solusi yang pamungkas tadi apa tadi? Adalah memberikan zakat tadi kepada orang-orang miskin. Berarti orang-orang yang mampu yang memberikan zakat. Oke. Sudah selesai, itulah kesimpulan yang dapat kita simpulkan. Nah, terus Bapak ingin melakukan refleksi. Kita ingin melakukan refleksi itu sejenis kayak cerminan, ya kan? Cerminan. Nah, Bapak ingin bertanya kepada Anda sekalian, bagaimana menurut Anda proses pembelajaran hari ini? Bagaimana prosesnya? Bagaimana proses pembelajarannya, Mas? Norma, gimana kita proses pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan ya, teman-teman. Oke. Bagaimana perasaan Anda belajar sosiologi? Senang kan?
Senang, alhamdulillah. Jadi lebih kritis. Alhamdulillah. Kenapa jadi kritis, kan? Karena di sini berusaha memahami dan menjelaskan kepada orang lain. Memahami dan juga menjelaskan kepada orang lain. Oke. Tadi apa yang sudah kita pelajari? Satu, kemiskinan. Pengertian dua, faktor penyebab. Yang ketiga, upaya. Oke. Dari materi-materi yang sudah Bapak sampaikan tadi, itu adalah yang tidak mengerti. Bisa dimengerti semua? Insyaallah. Alhamdulillah. Sekarang Bapak tanya, cara guru seperti apa yang Ananda sekalian senangi? Guru mengajarnya seperti apa? Ya seperti ini kan? Caranya seperti apa? Yang seperti ini. Nah, jadi kalau seperti ini, Bapak ini tidak terlalu banyak bicara. Yang bekerja itu adalah Ananda sekalian. Bapak cuma menampilkan video, kasih motivasi segala macam tadi kan, cuma seperti itu. Oke, kalau misalnya seperti ini kita pertahankan. Kalau misalnya ada lagi, nanti kita cari lagi metode model pembelajaran yang lain. Terus selama belajar ini tadi, apakah ada kesulitan? Ada kesulitan? Tidak ada. Ada tidak? Tidak ada kesulitan. Oke, yang terakhir, silakan Ananda buka itu di grup. Nah, silakan Anda buka di grup. Sudah Bapak bagikan itu soal evaluasi. Nah, sudah Bapak bagikan soal evaluasi, yang dimana soal evaluasi itu untuk penilaian ini tadi, untuk penilaian. Jadi Bapak beri waktu sekitar berapa nih? 5 menit lah. Bapak beri waktu sekitar 5 menit. Itu diisi, tulis namanya, tulis jawabannya, terus nanti dikirim. Ngirimnya cuma 1 kali ya, cuma kirim 1 kali. Ingatkan ditulis nama. Tulis nama. Silahkan dari sekarang. Itu tulis nama, pokoknya pilihannya hambang tuh wajib diisi. Bila kalau diisi ada maunya, diisi semua. Pulangannya saya juga kan, alhamdulillah begini. Insyaallah. Lagi berpom ini tidak bersih kan. Kawan kita ini. Masukin kamera. Bisa lah, orang ini bisa. Nah, kalau pada kayak ini gak jelas. Sudah di sini ya. Inilah soal ini sebagai nilai pengetahuan. Nilai pengetahuan.
Sudah selesai? Ada yang sudah selesai lah, ada yang belum. Norma sudah Norma? Bisa nomor berapa? Nomor 4 ya. Ini Cak. Bisa berapa Cak? Bisa 2. Soalnya esai, karena kalau soal esai itu kan berarti dia harus sesuai anunya jawaban. Nanti diberi berapa hari nanya. Kalau pilihan ganda pasti kalau langsung dikoreksi. Kalau esai ini kan terlalu. Sudah kirim. Kalau sudah silahkan dikirim. 1 kali aja ya. Ingat tulis namanya ditulis. Jawab dan silahkan dikirim. Kalau sudah selesai, tunggu sebentar. Oke, anu juga sudah. Oke, sudah selesai semua ya. Jadi lanjut. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Jadi pertemuan akan datang itu akan belajar lagi mengenai masalah sosial yang lain, permasalahan sosial yang lain, yaitu yang berkaitan dengan kriminalitas. Nah, jadi nanti kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya yang berkaitan dengan kriminalitas. Oke, sebelum Bapak tutup, seperti biasa kita membaca doa, karena depan dari berdoa maka di akhir juga berdoa. Silakan kepada Ananda Ahmad untuk dipimpin, yang lain untuk diikuti. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak ucapkan. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.